Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Hasibuan akan membawakan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Langsung saja ke materi. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita lihat fungsi makanan berikut ini. Fungsi makanan secara umum adalah sebagai sumber energi, sebagai bahan kerangka biosintesis, dan juga sebagai nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis tubuh. Makanan yang baik adalah makanan yang cukup mengandung bahan-bahan seperti karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, dan mineral. Makanan ini adalah merupakan sumber kalori yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Berikutnya kita akan membahas pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan seperti pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim dan zat cair yang terbentang mulai dari mulut atau oris sampai ke anus. Sedangkan fungsi umumnya adalah untuk memindahkan zat nutrien, air, dan garam dari makanan ke lingkungan dalam untuk didistribusikan ke sel-sel melalui sistem sirkulasi. Ada dua macam pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu pengunyahan oleh gigi yang dibantu oleh lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pelarutan dan pemecahan makanan yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi, marilah kita lihat gambar berikut ini. Contohnya pencernaan mekanik dan kimiawi yang terjadi di mulut. Pencernaan mekanik yang terjadi di mulut adalah proses mengunyah dan menelan. Sedangkan contoh pencernaan kimiawi adalah proses untuk pengubahan karbohidrat yang terjadi di mulut yang dibantu oleh enzim. Demikian juga dengan alat-alat pencernaan yang lain, terdapat juga pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Adapun susunan saluran pencernaan adalah mulut, faring, esofagus, ventriculus, hati, intestinum minor atau usus halus, intestinum mayor atau usus besar, rektum, dan juga anus. Secara singkat, susunannya dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Alat pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut adalah permulaan saluran pencernaan yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian luar yang sempit atau vestibula dan bagian rongga mulut atau bagian dalam. Yang termasuk bagian mulut juga adalah bibir, palatum, dan juga adalah pipi. Di dalam rongga mulut terdapat gigi. Ada 3 macam gigi pada manusia, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Sedangkan anatomi gigi manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Berikutnya adalah lambung. Lambung terdiri atas bagian-bagian seperti fundus ventriculi, yaitu bagian yang menonjol ke atas, corpus ventriculi, lekukan pada bagian bawah, antrum pylorus yang membentuk sphincter pylorus, curvatura minor, bagian kanan lambung, curvatura mayor, bagian kiri lambung, dan osteum cardiacum merupakan tempat di mana esofagus bagian abdomen masuk ke lambung. Setelah makanan dicerna di lambung, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan makanan yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Ada 3 bagian dari usus halus, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Hati merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh. Fungsi dari hati adalah untuk menghasilkan cairan empedu, menawarkan racun, menyimpan gula dalam bentuk glikogen,
mengubah provitamin A menjadi vitamin A, menjaga keseimbangan zat dalam makanan, mengubah kelebihan asam amino menjadi urea. Selain hati, ada pankreas, kelenjar yang membantu sistem pencernaan makanan. Pankreas menghasilkan zat-zat seperti bikarbonat, enterokinase, amilase, lipase, tripsinogen, kimotripsin, nuklease, dan hormon insulin. Masing-masing punya fungsi yang khusus. Meskipun hati bukan salah satu organ pencernaan, tetapi hati dapat mensekresikan empedu. Empedu yang dihasilkan di hati disimpan di dalam kantung empedu. Empedu mengandung garam empedu yang berfungsi untuk pencernaan lemak. Dari usus halus, kemudian makanan masuk ke dalam usus besar. Fungsi dari usus besar adalah untuk menyerap air selama proses pencernaan, tempat dihasilkannya vitamin K, membentuk massa feses, dan juga untuk mendorong sisa pencernaan makanan keluar dari tubuh. Sebelum sisa-sisa pencernaan makanan dikeluarkan dari dalam tubuh, maka sisa-sisa pencernaan makanan itu akan masuk ke dalam rektum. Setelah rektum penuh, maka sisa-sisa pencernaan makanan akan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah penjelasan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.